الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2014 dalam perhitungan kalender Masehi. Dan kita akan memasuki tahun yang baru yaitu 2015. Maka ada beberapa pendapat yang mencoba dan mengatakan bahwa di hujung-hujung akhir tahun seperti ini rasanya layak bagi kita untuk bermuhasabah, melakukan introspeksi, bukan hanya kepada diri kita, bukan hanya tentang diri ini, tetapi juga tentang umat ini. Karena umat itu adalah kumpulan dari kita. Umat Islam itu adalah kumpulan dari Muslim. Umat Islam itu adalah cerminan dari setiap individu yang mengaku dirinya beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat muhasabah yang paling baik adalah melihat kelemahan diri, melihat kekurangan kepada diri ini, kepada umat ini, dan kemampuan kita untuk mengetahui setiap bentuk kelemahan itu insya Allah akan membuat kita mampu untuk segera mengobatinya. Dan tentu saja kita harapkan kita tahu cara untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu. Ada 3 hal barangkali yang bisa kita sampaikan, khatib sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, tentang 3 kelemahan umat yang barangkali atau yakinlah bahwa 3 kelemahan umat ini juga ada pada diri kita. Yang pertama adalah penyakit atau kelemahan yang pertama adalah lalai. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama." Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins. Akan kami isi neraka jahanam itu banyak sekali dari manusia, jin dan manusia. Lahum qulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka tidak mampu atau dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mampu untuk menggunakannya mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti hewan ternak. Balhum adal, tetapi mereka bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Mereka itu adalah orang-orang yang lupa akan hakikat dirinya. Al-ghafilun. Dan itulah penyakit pertama ada pada diri kita dan umat ini,
yaitu seringkali kita lalai terhadap diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa pada ayat yang kita baca barusan tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum qulubun, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, berfikir mengenai ayat-ayat Allah. Ini jadi pertanyaan, bukankah alat untuk berfikir itu adalah akal, bukan hati? Seperti mana yang kita ketahui hampir selama ini demikian, bahwa tempat untuk bisa memahami, berfikir itu adalah otak, adalah kepala kita, bukan hati kita. Tetapi mengapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menggunakan kata qulubun? Mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk bisa memahami terhadap ayat-ayat Allah. Para ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sebenarnya akal itu tempatnya di hati. Akal itu lahirnya di hati. Kemampuan orang untuk menggunakan akalnya dengan benar itu adalah bagaimana dia menggunakannya dengan hati yang bersih dan tulus, bukan karena kepintaran dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan kalau kita lihat, ternyata Al-Quran memposisikan akal ini bukan hanya sebagai tempat manusia untuk berpikir. Al-Quran memposisikan dan menyebutkan orang-orang yang berakal itu sebagai bagian dari orang-orang yang konsisten. Pertama, konsisten dari berfikir. Itu bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna, kenapa kalian berbantah-bantahan fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di, padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah dia. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak mengerti? Mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian?" Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim itu bagian dari kami. Orang Nasrani juga begitu mengatakan, mengklaim bahwa Ibrahim bagian dari kami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lima tuhajjuna fi Ibrahim, kenapa kalian berbantah-bantahan terhadap Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di, sementara Nabi Ibrahim itu datang, kami utus sebelum datangnya Injil dan Taurat. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memposisikan, membahasakan orang yang menggunakan akalnya sebagai orang yang konsisten dalam berpikir. Yang kedua, Al-Quran memposisikan orang yang berakal itu sebagai orang yang konsisten dalam bertindak. Itu bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah kalian, mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian itu mengetahui isi Alkitab ini, isi Quran ini. Afala ta'qilun, mengapa kalian tidak berfikir? Lagi-lagi Al-Quran menggunakan afala ta'qilun, menunjukkan kepada orang yang konsisten antara ucapan dan perbuatannya sebagai orang yang berakal. Yang ketiga, Al-Quran memposisikan orang yang memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki karakter yang bagus, itu juga disebut sebagai orang yang berfikir, orang yang berakal. Dan itu kita dapati di surat Al-Hujurat ayat 4. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, wahai Nabi Muhammad, orang-orang sahabat-sahabatmu yang memanggil-manggil namamu dengan suara yang keras dari luar kamar, min wara'il hujurat, dari belakang kamar. Aktsaruhum la yaqilun, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak berfikir. Aktsaruhum la yaqilun. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran membahasakan kepada kita bahwa orang yang konsisten dalam berfikir itu adalah orang yang berakal. Orang yang konsisten dalam antara ucapan dan tindakan itu adalah orang yang berakal.
orang yang beretika, orang yang berakhlak, itu juga adalah orang yang berakal. Kesimpulannya adalah bahwa akal ini tidak semata-mata tempat kita berpikir, tetapi akal ini hendaknya dapat membuat pelakunya menjadi hati-hati yang tunduk kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah ceritakan mengenai ulul albab di surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam. La ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi mereka yang diberi golongan dengan nama ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan kebesaran Allah. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan mereka berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka terus mengolah akal fikiran mereka terhadap penciptaan langit dan bumi. Rabbana, dan dari olah pikir mereka itu keluarlah kalimat yang tulus, yang ikhlas, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan di dunia ini kecuali semua bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka-Mu. Inilah orang ulul albab. Kemampuan dia berfikir membuat hatinya tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar, kita mengerti, kita paham bahwa ada jenis orang yang susah untuk diyakinkan. Jangankan untuk urusan akhirat, untuk beberapa urusan dunia pun kadang-kadang susah jenis-jenis orang ini untuk menerima nasihat orang lain. Kita pun sadar bahwa yang namanya hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barangkali jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang luka dulu, orang-orang yang mendapat luka dulu di dirinya, baru dia percaya kalau pisau itu tajam. Jangan sampai kita ini adalah orang yang diterkam dulu, baru kemudian kita sadar bahwa singa itu ganas. Jangan kita menjadi orang-orang yang ketipu terlebih dahulu, baru kita sadar bahwa orang yang kita percaya selama ini adalah penipu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang terbakar dulu, baru kita percaya kalau api itu panas. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ya Allah kita menjadi orang-orang yang kena azab dulu. Azab Allah itu turun dulu kepada kita semua, baru kita sadar kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang kedua dari umat ini dan diri kita ini adalah kehilangan komitmen. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka melanggar janjinya, la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Yuharrifunal kalima, mereka itu suka merubah-rubah kalimat kami. An mawadi'ihi, mengubah firman-firman Allah dari tempatnya. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bihi, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Wala tazalu tattali'u, dan mereka terus senantiasa melakukan pengkhianatan. Ala khainatim minhum illa qalilan minhum, kecuali sekelompok kecil di antara mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini kalau kita buka asbabun nuzulnya, memang dia berbicara khusus tentang Bani Israel. Tetapi sekali lagi, Al-Quran ini turun untuk kita, untuk umat Islam. Jangan kita membaca Al-Quran dan mendapatkan ayat-ayat yang seperti ini. Oh, ini khusus untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Itu salah dalam memahami ayat Al-Quran.
Al-Quran ini semuanya dari A sampai Z itu untuk kita. Untuk kita jadikan i'tibar, untuk kita jadikan pelajaran. Ya. Tidak masalah bagi kita untuk membaca ayat-ayat ini dan kita anggap bahwa kitalah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai komitmen, yang kemudian kita sebut dengan orang-orang yang munafik. Orang munafik itu bukannya dia tidak melaksanakan sholat. Mereka sholat, ada di antara kita. Mereka sholat, tetapi dalam keadaan yang penuh dengan kemalasan. Di surat At-Taubah ayat 54, wala ya'tuna salata illa wahum kusala. Mereka itu sholat kata Allah, tetapi sholat mereka itu dalam keadaan yang penuh dengan kemalasan. Orang munafik itu bukannya mereka tidak ingat Allah. Mereka ingat Allah, tetapi mereka mengingatnya hanya sedikit dari 24 jam yang diberikan oleh Allah terhadap waktu dalam sehari semalam. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Orang munafik itu bukannya mereka tidak berinfak. Mereka berinfak, tetapi dengan keadaan yang terpaksa. Di surat At-Taubah ayat 54. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka itu tidak menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa terpaksa. Di dalam hadis yang sering kita dengar, ayatul munafik salas, bahwa tanda-tanda orang munafik itu adalah 3. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau ia dipercayai, diberikan amanat dia khianat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ketiga yang harus kita waspadai dari umat ini adalah penyakit pengecut. Penyakit kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, wahum ulufun hadaral maut, sedangkan jumlah mereka ribuan karena mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, matilah kamu semua. Tsumma ahyahum, kemudian nanti Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia tidak mampu bersyukur. Wanita kena talak, takut omongan orang lain jadi janda. Kena pecat dari pekerjaan, takut omongan orang lain. Miskin, takut omongan orang lain. Terlambat nikah, takut omongan orang lain. Ingin nikah muda, takut omongan orang lain. Tidak punya anak, takut omongan orang lain. Tidak mampu membeli baju baru, takut omongan orang lain. Belum umrah, belum haji, takut omongan orang lain. Punya suami bergaji sedikit, takut omongan orang lain. Hanya punya handphone yang sederhana, takut omongan orang lain. Hanya punya mobil bekas, takut omongan orang lain. Takut dan takut mengelilingi dalam kehidupannya. Dan akhirnya takut untuk menyebutkan dan menyampaikan kebenaran. Di antara perbuatan Bani Israel yang sangat dimurkai oleh Allah adalah suka menutup kebenaran. Tidak mau menjelaskan yang hak kepada umat, secuil karena kemewahan hidup dunia. Allah menceritakan perihal mereka dalam surat Ali Imran ayat 187. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka. Latubayyinunnahu linnas, hendaklah kalian benar-benar menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Wala taktumuna, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, mereka menjualnya dengan harga yang murah. Fabisa ma yashtarun, sungguh itulah jual beli yang paling buruk yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, perbuatan menyembunyikan kebenaran tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang tahu bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tidak mungkin orang menyembunyikan kebenaran kalau dia tidak tahu. Kalau dia bodoh. Ini adalah kerjaan orang-orang pintar. Ini adalah pekerjaan orang-orang cerdas.
Ini adalah pekerjaan orang-orang berilmu ketika dia menyembunyikan kebenaran yang melintas di hadapan matanya. Karena apa? Bisa saja karena disogok oleh harta. Bisa saja karena mereka ditipu oleh mewahnya dunia. Atau mungkin saja mereka tidak menyembunyikan, mereka sampaikan kebenaran itu. Tetapi kebenaran yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang sudah diputarbalikkan dengan kepalsuan. Labisal haq bil batil, mereka ubah antara yang batil menjadi hak, yang hak mereka rubah menjadi yang batil. Dan membuat manusia yang kebanyakan adalah mayoritas awam itu tersesat. Dosanya berlipat kali ganda. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 140. Oleh karena itu mengapa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan gundah gulana dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan rasa malas. Wal bukhli wal jubun, dari kebakhilan dan kepengecutan. Dari rasa penakut yang berlebihan. Wa ghalabatid dain, banyak hutang. Wa qahrir rijal, dan ditindas oleh orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib menyadari bahwa khutbah kali ini mungkin sedikit panjang, tetapi mudah-mudahan khutbah yang pertama ini, 3 penyakit ini bisa membuat kembali kita sadar. Yang pertama adalah penyakit kita, kelalaian yang sering menempa diri kita. Yang kedua adalah kehilangan sifat istiqamah. Dan yang ketiga adalah kehilangan keberanian untuk menyampaikan yang hak itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesadaran yang sebesar-besarnya akan kelalaian kita selama ini, dan menyadarkan kembali kepada kita bahwa umat kita ini yang memperjuangkannya adalah kita sendiri. Keindahan, kehebatan dan kemuliaan agama kita ini itu akan dinilai oleh orang melalui diri kita masing-masing. Dan itulah dakwah yang paling besar, dan itulah dakwah yang paling tepat, yang paling cepat mengena kepada orang lain. Bagaimana mereka melihat Islam dengan penuh keindahan, penuh kedamaian. Kita sadar bahwa ada beberapa aturan dalam agama kita yang dengan tegas mengatur dan mengatakan beberapa hal. Dan pada hal yang seperti ini, pada bagian-bagian yang tegas seperti ini, maka kita harus tegas juga dan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi banyak sekali hal-hal yang masih bisa kita bermuamalah dengan orang lain. Masih banyak hal-hal yang kita bisa menampilkan Islam itu dengan tanpa harus kelihatan menyeramkan dan lain sebagainya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Aqimussalah.